Pak Prabowo sentil kasus korupsi timah Harvey Mois. Harusnya hukumannya 50 tahun. Indonesia lagi menyala nih, Pak Presiden akhirnya speak up masalah kasus korupsi 300 triliun yang kena hukuman cuma 6,5 tahun penjara. Dan beliau ngomong kayak gini. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majnang. Guys, hari ini kita akan membahas Pak Wowo yang kemarin sedang berpidato ya guys ya, menanggapi kasus dari Harvey Mois yang divonis 6,5 tahun guys. Aduh, jangan kayak hakime siapa sih guys ya, tembak apa kepriye kudune hakime iki. Aduh, 300 triliun guys, kok 6,5 tahun. Sing maling ayam digebuki bertahun-tahun. Dan di sini kita akan mendengarkan Pak Wowo meminta agar minimal 50 tahun. Ya aslinya sih ya, saya sih sebagai masyarakat ya guys ya, pengennya ya minimal ya seumur hidup lah. Tapi ya nggak apa-apa lah, 50 tahun ya kayaknya mati di penjara ya guys. Mampus lah, biar mati sekalian ya guys ya. Rubes kalau nggak kayak gitu malahan nanti timbul korupsi terus guys. Simak videonya guys. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsur lah, terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. 50 tahun kurang lah ya, tapi ya nggak apa-apa ya, minimal lah ya, minimal. Soalnya 50 tahun juga kayaknya mati di penjara guys. Mana kemarin yang teriak-teriak, teriak-teriak Bapak Prabowo, mana nggak ada suaranya terkait kasus 300T, cuma divonis 6,5 tahun, mana? Suaranya mana sekarang? Ini kan yang kalian mau dengar? Apa masih kurang? Apa masih belum puas atas jawaban Bapak Prabowo? Ayo Jaksa Agung, sudah dapat support tuh dari Bapak Presiden. Tunjukkan taringmu. Kami seluruh masyarakat Indonesia menunggu hasilnya. Ngerampok triliunan. Lah, kalau begini kan yo enak toh Pak. Ayo, langsung respon itu putusan hakim yang sangat nyeleneh dan pekok ya toh. Masa orang yang udah jelas-jelas membuat kerugian negara ratusan triliun itu cuma divonis 6,5 tahun Pak. Iya toh. Rakyat kecil ini ya Pak sampai marah, bahkan sampai menyinggung dan menyalahkan Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia karena sudah tidak tegas. Ini Pak, khusus Hakim Sontoloyo si Eko Arianto itu ya Pak, harus diusut itu. Kok bisa-bisanya cuma mengasih vonis 6,5 tahun. Jangan sampai membuat pemilih Bapak Prabowo ini ya jadi kecewa gara-gara hukuman si Harvey Mois itu ya, yang cuma 6,5 tahun. Ayo lur, itu si Eko lur, piye penake lur, diarak terus
Diadekne rica-ricae si Eko Hakim Sontoloyo iku ya to. Hakim jan gobloke ndak umum ku Eko. Nah, gitu dong Pak Prabowo, speak up, oke? Dan Bapak Prabowo kali ini saya setuju. Bapak sudah menyuarakan dan ibaratnya Bapak sudah memberikan kode ya untuk banding seperti itu. Karena koruptor 300T ini bukan main-main ya Pak ya, bukan main-main. Ini sudah sangat merugikan negara, uang sebanyak itu. 50 tahun itu ya anggap saja di penjara seumur hidup Pak. Itu ya sebenarnya belum pantas juga. Ya, seenggaknya itu hukuman mati orang kayak gitu. Bapak Prabowo harus tegas ya. Rakyat menunggu Pak. Kalau sampai hukuman dia ya suaminya Sandra Dewi ini kok masih ringan ya, aduh Pak, saya nggak tahu Pak sebagai pendukung Bapak. Jangan salahkan rakyat Pak. Jangan salahkan pendukungmu Pak. Jika nanti kita yang mendukungmu ada rasa kecewa dan juga bersuara yang cukup lantang seperti itu. Tunjukkan Pak apa yang menjadi harapan Bapak untuk membersihkan koruptor di negeri ini ya. Awali dengan ini dulu Pak ya. Jangan berikan ampun. Semangat Pak Prabowo. Selamat bekerja. Sehat dan sukses selalu. Indonesia lagi menyala nih, Pak Presiden akhirnya speak up masalah kasus korupsi 300 triliun yang kena hukuman cuma 6,5 tahun penjara. Dan beliau ngomong kayak gini. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira. Nah, kalau kayak gini kan masyarakat jadi tenang kan bahwa Presiden ternyata merhatiin dan juga turun tangan untuk memberantas korupsi. Sampai menyarankan untuk bisa sampai 50 tahun. Nah, di sini juga Pak Presiden mengarahkan untuk Menteri Permasyarakatan dan juga Kejaksaan Agung untuk mengajukan banding dan sudah diajukan banding. Kita tinggal lihat lembaga yudikatif dan lembaga lainnya apakah setuju atau tidak. Pasti banyak yang nanya, tapi Bang, masa ya Presiden nggak bisa langsung ngasih kekuasaan 100% kayak langsung hukuman 50 tahun penjara? Nggak bisa. Negara ini 100% tidak dipegang oleh Presiden karena dibagi oleh beberapa lembaga. Dimana kalau misalkan 100% dipegang oleh Presiden atau kalau pemimpin, takut disalahgunakan. Makanya ada lembaga dimana setara. Jadi kayak dimusyawarahkan, ini setuju. Nah, baru itu keputusan bisa disahkan. Di sini Pak Presiden sudah mengajukan banding melalui Kejaksaan Agung. Kita bakal lihat lembaga lainnya menyetujui atau tidak. Itu yang perlu dipertanyakan. Karena kita masyarakat, sebenarnya kata Pak Prabowo, orang di pinggir jalan aja tahu 300 triliun itu hukumannya pasti bisa lebih dari 20 bahkan sampai 50 tahun. Kalau lembaga lain tidak menyetujui banding Pak Prabowo, berarti perlu dipertanyakan ini. Lembaga-lembaga ini berarti tidak mensupport aksi pemberantasan korupsi. Kita lihat aja nanti gimana, karena ini bakal jadi titik balik. Kalau misalkan Pak Prabowo bisa sampai mengajukan banding dan memvonis koruptor yang satu ini bisa sampai hukuman terberatnya, berarti nilai Pak Prabowo di mata masyarakat Indonesia termasuk kalian pasti bakal, wah ternyata Pak Prabowo beneran nih ngeberantas korupsi dan sebagainya, menyuarakan suara rakyat, hak rakyat. Tapi kalau misalkan sampai gagal, ada dua opsi. Yang mau diserang lembaga-lembaga yang tidak mendukung bandingnya Pak Prabowo, atau yang selanjutnya sudut pandang Pak Prabowo di mata masyarakat Indonesia pasti bakal turun, ya kan? Karena harapan masyarakat Indonesia sama Pak Prabowo ini bisa dibilang cukup tinggi karena agak lain bisa dibilang dibandingkan presiden-presiden sebelumnya. Gimana pendapat kalian tentang jenderal yang satu ini? Dia udah ngirim tim dia untuk ngajuin banding, berarti kan dia menyuarakan masyarakat, ya enggak? Kita bakal lihat, disinilah titik mulai antara pertarungan antara presiden melawan koruptor yang ada di Indonesia. Salam untuk admin Gerindra. Izin setit videonya ya, Min ya. Begini, kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami sayangi dan cintai, Bapak Prabowo Subianto yang terhormat. Saya di sini sebagai rakyat kecil memiliki unek-unek yang harus saya sampaikan terhadap Bapak, yaitu tolong desak Mbak Puan Maharani selaku sebagai Ketua DPR RI dari fraksi PDIP untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset tindak pidana korupsi dan pembatasan uang kartal. Karena hanya dengan undang-undang perampasan aset itulah semua koruptor-koruptor yang ada di Indonesia akan bisa ditindak habis dan uang-uang negara yang ada di luar negeri akan bisa diambil alih menjadi milik negara. Demikian Bapak Prabowo Subianto yang terhormat, itu yang menjadi unek-unek saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau tidak sopan. Salam dari saya, rakyat Indonesia.
Terima kasih. Kalau sudah jelas merampok ratusan triliun, itu kata Pak Prabowo. Apa nggak ketar-ketir? Jelas ketar-ketir semuanya. Setelah mendapat kritikan, termasuk admin Gerindra juga terkena kritikan, saya juga ikut mengkritik. Sudah jelas Jaksa Agung menaikkan banding. Kita kawal kasus ini, semoga hukuman yang diberikan setimpal dengan apa yang diperbuat. Menyala selalu Pak Prabowo. Menyala terus untuk Pak Bowo. Ya guys ya. Iyalah, bener lah. Semoga ya walaupun ini bukan hak wewenang dari Pak Wowo, tapi kan seenggaknya Pak Prabowo itu sudah meminta dan mengajukan banding. Tapi kalau misal tidak diterima, ya kembali lagi berarti itu hakim sudah disumpel guys. Itu udah disumpel pakai duit guys ya. Orang mikir banget guys. Soalnya masa iya 6,5 tahun sih penjaranya. Duh. Penak temannya mendingan kayak gitu, kalau 6,5 tahun mendingan saya jadi koruptor ya guys ya. Lumayan lah, nyari di mana tuh 6,5 tahun dapat 300 triliun. Pak Bowo kan kita udah tahu lah ya guys ya. Pak Wiwi sudah kasih kode kayak gini. Berarti intinya suruh didor.